Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. Rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar pada Rabu dini hari. Ya, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Keluarga pasien dan petugas rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda dikejutkan dengan kobaran api di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan api. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, pemirsa. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran menghanguskan gudang penyimpanan beras, 1 unit mobil pickup dan 3 sepeda motor di Tangerang, Banten. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirijen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir rendam belasan rumah warga dan sebuah yayasan pendidikan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, banjir dipicu usai hujan deras dan buruknya drainase, pemirsa. Puluhan ruangan Yayasan Pendidikan Islam Darus Surur di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terendam banjir. Air merendam semua ruangan sekolah dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter lebih. Tidak hanya bangunan sekolah, puluhan rumah warga juga terendam banjir setinggi 40 hingga 70 cm. Menurut warga, banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan buruknya sistem pembuangan air atau drainase. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi dapat menanggulangi banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas warga. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tanggul Sungai Waingarip jebol dan membanjiri puluhan rumah dan lahan warga di Tanggamus, Lampung. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak Senin malam hingga mengakibatkan banjir di Pekon Banyu Urip dan Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Banjir diduga akibat jebolnya tanggul Sungai Waingarip. Puluhan rumah di Dusun Purwosari dan Dusun 1 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sawah dan perkebunan warga juga terdampak. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan lintas Wonosobo Semaka dan membuat pengendara arus lalu lintas terganggu. Nah, dasar banget, banter sekali. Itu penyebabnya apa, Mas? Nggak tahu, kurang tahu, Pak. Curah hujan tinggi atau apa? Hujan semua seluruh lah, hujan di gunung, hujan ini. Terus di dalam rumah itu yang paling terdalam berapa meter, Mas? Ada 1 meteran. Warga meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menanggapi bencana banjir ini dan memberikan bantuan darurat, juga memperbaiki tanggul yang jebol untuk mencegah banjir susulan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online tewas sementara penumpangnya kritis usai ditabrak sebuah sedan listrik yang melawan arah di perempatan Antasari Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu dini hari.
Pemirsa, warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis dengan menggunakan ambulans. Sementara, pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian karena luka parah di bagian kepala. Kejadian berawal saat sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR melaju kencang dari arah Antasari menuju Prapanca hilang kendali dan juga menabrak pengemudi ojek online yang membawa penumpang. Laju mobil terhenti setelah menabrak dua kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan. Diduga pengemudi sedan listrik berkendara dalam pengaruh alkohol. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan mewah telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, diduga mabuk usai dugem, seorang pengusaha cuci sepatu tak mampu kendalikan laju mobil hingga nyemplung ke sungai. Ya, meski mobil ringsek, sopir berhasil diselamatkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Kupeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di dua tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya. Tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.